Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Jumpa lagi di channel Caranya DNIKS. Nah, kita masih ngobrolin tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17. Nah, yang kita mau bedah ini masalah lingkungan hidup. Nah, di sini ada Bapak Indro Cahyono, Dewan Sumber Daya Air Nasional, unsur dari non-pemerintah. Beliau juga punya LSM nih. LSM Pak ya? Ya, LSM. SKEPI namanya, Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia. Nah, seru nih, kita mau ngobrol dengan narasumber yang piawai di bidangnya. Baik Pak, sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita bisa ketemu. Iya Pak, senang sekali nih Pak bisa ketemu Bapak. Pak, gimana nih Pak? Apa permasalahan lingkungan? Iya. Iya. Jadi gini ya, kalau kita SDGs ya, ngomong itu memang selain yang lain-lain ya, pangan, kemiskinan ya, memang yang menarik ya itu adalah lingkungan hidup ya. Khusus untuk Indonesia, negara-negara berkembang di mana kondisi lingkungan hidupnya tidak begitu baik. Padahal apa? Dalam pandangan SDGs, kalau lingkungan hidup baik sebagai fondasi untuk berproduksi, industrinya bisa maju, pertanian maju, gitu kan. Itu penting bagi kita untuk melihat ukuran-ukuran SDGs itu. Jadi kalau kita nggak bisa mencapai kondisi lingkungan hidup yang baik, bisa terjadi kondisi pangan kita itu juga jelek. Katakan kalau ada indikator mengenai sungai ya, kelestarian sungai atau kesehatan sungai, itu harus tetap kita acu karena dari sungai itu muncul persoalan air minum ya kan, sanitasi, indeks ketahanan banjir, kemudian juga irigasi kita, pengairan. Karena semua bermula dari sungai. Kalau ada kekeringan, sungai, banjir juga sungai. Kalau ada pencemaran, dimulai dari sungai. Nah, sungai inilah yang penting kalau kita lihat dari apa yang diharapkan oleh SDGs itu. Karena megang kunci untuk sektor-sektor yang lain gitu Pak. Nah Pak, gimana nih Pak kaitan dengan sungai-sungai di Indonesia Pak nih? Nah, ya, karena saya pernah dengar katanya Prancis Prancis dulu kan ada wartawan Prancis jalan-jalan ke Indonesia. Memang dia nggak menyangka Indonesia itu terlalu parah ya kan. Coba-coba lihat sungai, lah kok sungainya seperti ini. Dulu kita nggak bisa lihat airnya loh Pak. Sungai Citarum itu yang bisa dilihat sampahnya. Yang ada di atasnya tuh orang yang mencari sampah di Sungai Citarum, gitu kan. Itulah yang diekspos ke seluruh dunia Pak. Sehingga, wah kalau kondisi lingkungan hidup seperti ini, sungainya aja kayak begini, apalagi manusianya yang harusnya pengelola sungai itu, tentu lebih hancur daripada penampilan fisiknya itu. Karena sungai itu adalah potret kebudayaan masyarakat itu. Sejauh mana dia bisa memanage sungai, itulah ukuran negara itu maju atau enggak. Oh, peradaban berarti Pak ya? Ya, peradaban. Jadi kalau kita lihat ya, negara-negara barat ya, misalnya ya, di Swedia, di Nordic country ya, sungai itu sudah bukan urusan harus tidak tercemar, harus ada airnya, harus ada binatang-binatangnya. Itu tetap ada namanya ekosistem sungai harus dipertahankan. Tapi di sana udah lebih daripada itu. Sungai itu adalah sumber kehidupan. Yang namanya yang menjamin kehidupan berlanjut atau sustainability of livelihood. Itu dari sungainya. Sehingga ketika urusan penyemaran udah beres, semua udah beres, sungai itu menjadi tempat wisata, Pak. Jadi di sempadan sungai itu ditumbuhin pohon. Kalau sungai agak lebar dikit, di stop, udah nggak boleh lebih lebar dari ini, dibikin taman. Jadi kondisinya
sumber kehidupan itu udah memenuhi kebutuhan tersier mereka untuk sarana rekreasi, relaksasi. Jadi kalau lihat sungai itu kesejahteraan itu tercermin dari situ. Oke, Pak. Bisa berpariwisata. Kalau di sini, aduh parah Pak. Kita lihat Sungai Ciliwung, aduh kayak begini banget ya, apalagi kalau banjir. Sungai Citarum mungkin udah lumayan ya, tapi juga kemarin sempat naik lagi polusinya, ini sekarang turun. Nah rencananya Citarum ini sebagai model di dalam pelestarian sungai. Oleh karena itu setelah Citarum ini, sungai lain sebagai prototipe ya, dalam pelestarian sungainya, Citarik misalnya itu sekarang digarap juga sekarang. Insya Allah nanti juga para pelestari sungai ini ya, itu yang terdiri dari teman-teman kita, organisasi NGO, LSM, kelompok-kelompok masyarakat itu bisa meniru Citarum. Kalau nggak meniru, setidak-tidaknya mengurangi beban ya, pencemaran sungai dan beban yang menghalangi pengaliran sungai, debit sungainya. Dengan jalan apa? Yaitu tidak boleh mengokupasi, menduduki daerah-daerah sempadan sungai itu. Itu sulitnya bukan main, Pak. Nah, kelestarian sungai tergantung bagaimana kita mengelola sempadan sungainya. Ya, itu pencinta pelestari sungai itu biasanya memanage sempadan sungai ini. Agar jangan digunakan macam-macam untuk digali, jangan bikin kolam ikan di pinggir sungai ya, walaupun ada jaminan air, itu bisa potensi merusak sungai. Apalagi ada gubernur yang dia sudah tahu bikin kolam ikan di pinggir sungai, ini kan repot ini. Jadi kaidah-kaidah di dalam pelestarian sungai ini harus terus diajarkan di masyarakat sehingga mereka tahu bahwa sungai ini adalah penampilan peradaban kita dan sumber kebudayaan kita. Dari sungai, semua dari dulu dari sungai kok. Pendatang-pendatang bisa menerobos masuk ke pedalaman lewat sungai karena belum ada jalan darat. Kalau jalan kaki berminggu-minggu dulu kan naik perahu untuk menyusuri ke pedalaman. Juga pendatang. Tapi sekarang mengandalkan sungai sebagai transportasi nggak bisa. Kalimantan aja dulu kita pakai sungai semua, sekarang jalan darat lebih lama kadang-kadang. Mutar itu, Pak ya? Mutar, itu yang terjadi. Dan saya kira kalau pengusaha otomotif senang bikin jalan ya daripada perahu. Ini yang pemerintah harus baca nih. Gimana nih kondisi sikap kita terhadap sungai ini udah betul nggak? Visi kita sungai itu mau dijadikan apa? Sarana transportasi, pengairan, pengendali sumber daya rusak air atau apa, ini harus clear mulai sekarang dan ke depan itu. Jangan dibiarkan sungai digunakan untuk kegiatan macam-macam yang justru bisa merusak kehidupan yang lain. Kan sungai sumber kehidupan ya, Pak. Ya itu dia. Nah biaya besar nggak waktu kalau melestarikan sungai? Jadi semua Pak, semua pendanaan itu untuk pelestarian alam, kemudian hutan katakan, pelestarian sumber daya air, itu kan air, sumber air ya kan, besar Pak. Pemerintah nggak akan sanggup. Yang bisa pemerintah itu memberi kesempatan masyarakat dibina, diberdayakan untuk memelihara sungai dan lingkungan hidup ini Pak. Karena sekarang untuk tanah-tanah kritis di Indonesia itu ya, kalau mau ditanemin aja, kalau nggak ada kegagalan itu butuh 60 tahun. Bahkan kemarin saya coba rinci-rinci 66 tahun. Baru beres semua. Tapi ini nggak diagendakan oleh pemerintah. Bagaimana ini pelestarian hutan kita ini? Terus dirusak. Dijadikan kelapa sawit. Ada yang ngomong kelapa sawit juga hutan, fungsinya sama. Ini guru besar yang ngomong gini, ada kayak begitu. Jadi 60 tahun tuh lahan kritis, sedangkan perusakannya memang menurun Pak sekarang ya. Kalau dulu kan 1,1 juta hektar, sebelumnya hampir 2,5 juta hektar itu kan per tahun.
Sekarang menurun karena memang hutannya udah habis gitu kan. Udah jadi sawit semua. Menteri Kehutanan bilang kebakaran hutan udah berkurang, ya hutannya nggak ada lagi, udah terbakar semua gitu. Jadi itu persoalan kita, Pak. Kalau pelestarian tanpa gotong royong masyarakat, dana pemerintah nggak bisa mengatasi. Jadi beri kesempatan pada organisasi-organisasi ini untuk membantu. Jangan kayak di Bandung, ada masyarakat mencoba mewujudkan sungai yang bersih. Dulu Pak Sarwono bahkan bikin kantor, diorganisir. Terus para pengguna sungai di pinggir sungai juga udah ikhlas memberikan sumbangannya untuk menjernihkan sungai. Malah disangka pungli, pungutan liar. Ditutup, Pak, gedungnya padahal udah gede dulu. Nah, sikap-sikap ini yang harusnya kita benahi juga ya. Bagaimana melihat secara proporsional mana kesadaran masyarakat, mana usaha pemerintah yang pasti saya bilang dananya nggak mungkin cukup untuk melestarikan lingkungan yang terus setiap hari makin rusak itu. Oh, mahal sekali, Pak. Mahal, Pak, mahal sekali. Oleh karena itu, kalau di luar negeri diberi insentif, Pak. Oh, oke. Apa insentif mereka? Arealnya ditetapkan, dibikin stimulan, entah dikasih kantor, dikasih dana operasional, ya, karena dengan dana operasional yang kecil karena dikerjakan masyarakat dia bisa dahsyat hasilnya. Bahkan di daerah tertentu itu ada slogan, Pak, ya, slogan yang diusahakan masyarakat di satu kota deh, perkampungan kota, saya lupa di mana, apakah di Jogja atau di mana ya, Purworejo. Itu dibersihkan sendiri oleh masyarakat itu. Bersih sekali. Bahkan karena masyarakat tahu untuk mengecek bahwa sungai itu tidak tercemar itu harus ada ikannya. Sampai-sampai itu segmen ya, sungai itu dikasih ikan dan ikannya hidup. Itu oleh masyarakat sendiri. Itu pemerintah nggak angkat kok. Secara nasional yang gitu-gitu itu, yang lesson learn ya, pengalaman masyarakat itu kan harusnya diangkat. Nih kayak begini nih, itu nggak pernah yang dilihatin proyek-proyek pemerintah yang kalau kita lihat sebenarnya di lapangan tuh gagal gitu. Pelestarian mangrove diekspos gede-gedean, kita kunjungi mana mangrove-nya udah tersapu ombak, Mas. Jumlahnya belum dihitung, udah tersapu, gitu kan repot. Itu. Jadi by proyek, Pak. Iya, yang ditanam berapa, belum dievaluasi. Bahkan kalau kehutanan dulu kan bikin namanya penghijauan ya, penghijauan. Penghijauan rehabilitasi katanya, reboisasi. Tapi menyebar bibitnya dari pesawat, coba, miliaran bibit. Dijatuhkan di mana, gimana ngevaluasinya, tumbuh atau enggak. Kalau enggak tumbuh disulam mestinya. Itu terjadi dulu, Pak. Tapi katanya enggak apa-apa, ini kan sumbangan pengusaha, tapi caranya itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mubazir, Pak. Itu terjadi itu. Nah, total di Indonesia itu berapa sungai, Pak? Sungainya saya nggak tahu ya. Kalau kita punya balai wilayah sungai dan balai besar wilayah sungai itu ya sekitar 100 sampai 300. Ya. Artinya di dalam wilayah sungai itulah banyak daerah aliran sungai, di situ ada sungainya. Kalau satu kita hitung ada 5 aja ya sungai yang cukup besar ya, bukan kecil ya, kali-kali 5 lah. Sungai yang penting-penting itu 500 juga lebih gitu. Itu kira-kira. Jadi itu semua perlu perawatan. Itu semua perlu ditetapkan sempadannya. Batas sungai yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat harus ditetapkan. Sekarang menetapkan sempadan itu belum dilakukan dengan signifikan. Batas mayanya mana belum ada. Padahal harusnya juga sempadan sungai itu kalau sungainya signifikan tuh di resettlement, penduduknya dipindah. Saya baru ikut RPP Sungai kemarin, rencana peraturan pemerintah yang mengatur sungai, bendungan, rawa, danau, air tanah ya,
baru dibahas itu. Sempadan sungai, bagaimana cara mengamankannya, sempadan danau. Kalau di Jakarta sempadan itu nggak ada, orang bangunannya ada di pinggir sungai, apalagi di daerah Kemang gitu. Padahal harusnya kan dari palung sungai yang paling terdalam itu kan harus minimal 30 sampai 50 meter. Nggak bisa. Nah, sungai yang kayak begitu bagaimana kita memperlakukan itu harus ada aturannya, Pak. Kalau terlalu penting ya digusur, ya kan? Kalau enggak ya gimana? Mempertahankan debit sungai dan morfologi sungainya itu gimana caranya harus? Morfologi itu ya sistem dan ekosistem dan karakter sungai itu harus tetap dipertahankan sungai. Ya kalau nggak bisa debit airnya aja lah ya kan. Terus kalau nggak bisa ya pendangkalannya aja lah dikurangi gitu ya. Terus apalagi ya ancaman-ancaman lain lah. Kalau sungai itu dibobol orang tuh dicegah. Di Jakarta masih kita temuin kalau sungai itu di bawah rumah orang masih ada dulu. Ya. Iya. Dibelokkan di bawah rumah karena rumahnya dibangun di atas sungai. Di atas sungai. Itu terjadi. Itu Pak, jadi kalau memenuhi SDGs itu harus ada subsistem ya yang indikatif untuk mengukur hal-hal seperti itu. Kalau sumber daya air sudah dibikin namanya ketahanan air, bisa diukur. Saya nggak tahu, lingkungan hidup katanya juga ada, tapi sistem pelaporannya gimana nih? Untuk tingkat pencemaran sungai kan ditetapkan oleh SDGs kan, berapa. Kita sudah ada cara mengukur, sudah ada pelaporan, tapi belum seluruh sungai. Dulu ada label sungai, bersih macam-macam kan, warna kuning, warna itu. Tapi sekarang gimana nasibnya? Karena setiap presiden perhatian dalam pembangunannya lain. Lingkungan tuh biasanya nggak kelihatan, Pak. Yang dibangun biasanya infrastrukturnya, tapi lingkungan orang nggak lihat. Padahal lingkungan justru lebih penting. Padahal lebih penting, karena itu kan yang menjamin kehidupan kita, ya kan? Stunting segala macam itu kan dimulai dari situ. Air tidak cukup, pangan tidak cukup, penyakit diare kan itu ada indikasinya kan juga di Kementerian Sosial Kesejahteraan itu kan tidak terkena penyakit yang berada dalam air kan itu yang harus diamankan. Kuncinya apa? Itu adalah perhatian kita terhadap lingkungan hidup, harusnya begitu. Kalau ada presiden mendatang itu presiden yang konsentrasinya ke sini aja. Menciptakan lingkungan hidup itu udah cukup, Pak. Sebenarnya. Yang lain-lain tuh kan economic engineering, technical engineering silakan. Tapi komitmen bahwa ruang hidup habitat manusia dan flora fauna ini tetap lestari itu harus dipertahankan. Harus begitu. Kenapa sih kelapa sawit banyak-banyak segitu? Ya kan? Dibabat hutannya ya kan? Orang kalau kita tetap biarkan hutan aja kita masih bisa hidup kok. Dari non-timber forest product bisa. Tapi itu belum dilakukan tiba-tiba ditebang gitu kan gitu ya. Itu persoalan sebenarnya. Wah, menarik sekali. Jadi masalah airnya udah kemana? Udah. Air kan terkait Pak, ada namanya siklus hidrologis. Siklus hidrologis itu kan dimulai dari laut ya, laut. Airnya mengurap jadi awan ya kan, didorong angin ke daratan ya, ke bukit jadi hujan. Hujan itu harus disimpan oleh pohon-pohonan hutan di sana kan, yang namanya pengawetan air alami. Setelah itu disalurkan ke bawah, ke danau-danau, ke sumber-sumber air, digunakan ke sungai, didistribusikan oleh sungai, jadi kehidupan. Setelah dipakai, ya sebagian air dibuang lagi ke laut, tanah, ke laut. Siklusnya. Nah itu harus dijamin. Siklus hidrologi ini adalah kunci dari apa yang disebut lingkungan hidup. Jadi oleh karena itu lingkungan hidup itu disebut siklus, ya kan? Cyclical, jadi ada air itu ya jumlah airnya tetap,
Tapi ini lautannya kok tambah naik tinggi. Esnya mencair. Ini berarti kan ada air yang tidak tersimpan dengan baik di daratan. Ini yang harus kita waspadai lah. Ke depannya itu gampangannya kayak begitulah. Dibikin bendungan, dibikin danau, itu semua untuk penyimpanan air. Kan waduk banyak Pak dibangun pemerintah sekarang. Bendungannya banyak Pak, udah melebihi yang diharapkan. Tapi kenapa danau-danau setu-setu yang kecil-kecil itu tidak dipelihara? Itu lebih penting sebenarnya Pak. Lebih penting Pak, karena itu juga menahan banjir itu dari penampungan banjir alami. Kalau di India sekarang udah kapok bikin bendungan-bendungan besar kayak kita. Bendungan dibatasin skalanya yang kecil-kecil aja. Bisa di-manage, tempatnya bisa dibikin sesuai dengan kebutuhan, tidak bahaya. Tapi kalau bendungan besar kan, kayak kemarin kita lihat di Burma, di Thailand, jebol gitu, habis. Situ Gintung aja kita jebol. Kita teliti dokumen Situ Gintung aja nggak lengkap. Yang bertanggung jawab orang DKI apa Tangerang belum jelas. Jadi jebol. Karena itu perbatasan. Perbatasan. Di Tangerang dianggarkan, di sini dianggarkan. Tapi kemana anggaran itu dipakai? Ini juga harus tata kelolanya kita beresin. Itu Pak. Itu yang kompleks juga Pak. Sungai ini kan maksudnya kan kemana-mana nih. Nah, kena provinsi lain, kena provinsi lain. Sungai itu dibagi-bagi. Ada wilayah sungai daerah ya. Provinsi, kabupaten, dan yang antar provinsi itu yang wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab pusat. Yang antar provinsi. Tapi penganggarannya yang nggak jelas misalnya kan. Yang provinsi nggak cukup, ya kan. Yang tadi saya bilang harus ada partisipasi masyarakat. Kabupaten nggak cukup. Sedangkan provinsi merasa sungai tanggung jawab pemerintah ini yang bikin banjir terus kan. Dituntut nggak ada dananya juga. Ini kan persoalan ya kan. Akhirnya begitu banjir siapa-siapa disalahkan nggak jelas. Kayak banjir yang menyapu kota Garut kemarin kan itu Pak. Karena tanggung jawab pengelolaan sungainya itu tidak jelas, tidak tidak di-manage oleh orang yang bertanggung jawab itu. Orang Garut lihat Bukit Gundul dan mengancam kota Garut nggak bisa apa-apa. Karena itu kewenangan provinsi katanya. Provinsi lihat lagi itu sebagian ada kewenangan pusat. Akhirnya nggak tertangani kejadian kayak gitu. Kejadian salah-salahan. Iya. Gila loh. Pak, baik Pak, seru nih Pak. Iya. Seru Pak. Nah mungkin ini kita nggak usah panjang-panjang Pak ya. Iya, ini prolog doang. Kalau panjang nggak habis. Ya, baik Pak. Nah sekarang sebagai penutup nih Pak, apa nih Pak? Apa nih Pak? Ya ini kan kalau saya lihat ya tiap 5 tahun lah resim ini berganti ya Pak ya. Sekarang itu mulai dipikirkan lah. Sekarang itu katakan Pak Jokowi udah 2 kali ya. 2 periode yang dikerjakan apa. Yang dikerjakan kan banyak mengeksploitasi ya kan alam, membangun infrastruktur yang juga membebani alam. Jadi presiden ke depan itu yang bisa bersahabat dengan alam dan memahami alam ini udah tua dan butuh restorasi, rehabilitasi itu Pak. Dan saya katakan alam ini bagian peradaban, nggak ada peradaban Indonesia dengan kain tenun berwarna-warni kalau alamnya rusak karena pewarna itu juga dari alam. Tidak ada makanan keanekaragaman pangan yang seperti ini ya kalau rusak. Padahal keanekaragaman pangan itu menjamin adanya ketahanan pangan. Nggak usah impor-impor kok, ya kan dulu makan getuk sarapan bisa. Ya kan? Sekarang kalau nggak roti, gandum, dan sekarang nggak kelas Pak, kelas. Udah makanan juga harus dicek itu kan yang ada cilok, cilor ya kan. Masa cuman tapioka segitu dicelup udah jadi makanan udah ada gizinya bener nggak? Tambah pedes lagi biar banyak makannya. Nah, pangan ini juga nanti harus diperhatikan ke depan bukan soal bangunan, kemandirian pangan, bukan soal bangunan infrastruktur gimana nih
Karena Pak, negara maju, Jepang, Cina, Korea, Belanda ya, ini maju karena urusan pangannya selesai. Seperti Bung Karno mendeklarasikan di PB, pangan ini hidup arti suatu bangsa. Setelah pangan selesai, baru kita siapkan modal-modal capital untuk mulai industri. Setelah itu baru industrialisasi gitu loh. Kalau pikirannya nggak impor, itu memperkuatnya kan ke sana. Nah, kita harapkan nanti ke depan ini orang yang mengerti inilah. Kalau infrastruktur dibiarin kasih swasta lah. Untuk bisnis selesai lah, dan tinggal awasin pajaknya dibayar nggak. Bangunannya aman nggak usah dipakai APBN habis-habisan. APBN itu ngurusi kesejahteraan rakyatnya gitu Pak. Lingkungan Pak ya? Lingkungannya itu gimana, itu ke sana lokasinya. Saya kira itu ya. Baik Pak Indro, Ya, waduh menarik sekali. Luar biasa. Kita akhiri podcast hari ini. Mungkin nanti kita ketemu Pak Indro lagi di lain waktu Ya, dengan makasih, Pak. topik yang berbeda dan yang lebih luar biasa. Baiklah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.